Halo sahabat BS, kembali lagi di Brother Sport Channel. Seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi terbaru dunia sepak bola spesial untuk Anda. Ada pemandangan hangat jelang laga Paris Saint-Germain versus RB Leipzig di Liga Champions kemarin. Lionel Messi bertemu dengan ex-mentornya, Ronaldinho. Sebelum pertandingan, ada momen ikonik dilakukan kubu tuan rumah. PSG mempertemukan Messi dengan Ronaldinho di lapangan. Momen itu berlangsung hangat. Ronaldinho, yang menjadi tamu kehormatan PSG di laga melawan Leipzig, memasuki lapangan saat pemain masih berlatih. Ia juga sempat menyalami kiper baru Les Parisiens, Gianluigi Donnarumma di pinggir lapangan. Kemudian, Messi rupanya melihat Ronaldinho dari kejauhan. Bintang asal Argentina itu tampak senang bukan kepalang. Dari jauh, Messi sampai berlari ke arah Ronaldinho. Senyum kecil tanda bahagia juga diperlihatkan La Pulga. Saat bertemu, Messi memberi pelukan hangat kepada mantan seniornya di Barcelona itu. Pemilik 6 Ballon d'Or itu juga menyempatkan berbicara sesuatu kepada Ronaldinho, sebelum kembali berlatih ke arah rekan-rekannya. Bukan tanpa alasan Lionel Messi begitu senang bertemu Ronaldinho. Sebab, legenda Brasil itu bapak guru bagi Messi semasa awal karirnya di Barcelona. Gol pertama Messi di Barcelona tercipta berkat assist Ronaldinho. Kemudian, nomor 10 Ronaldinho di Blaugrana juga diwariskan kepada Messi, yang memakainya selama lebih dari sedekade dan menjadi bintang utama di Barcelona. Messi mengakui bahwa Ronaldinho adalah sosok yang mengubah wajah Barcelona. Ronaldinho sendiri juga mengakui bahwa Messi sosok yang spesial baginya. Aku cukup beruntung bisa memberinya umpan untuk gol pertamanya, kenang Ronaldinho yang dilansir Panenka beberapa waktu lalu. Selain itu, Messi juga membela PSG yang notabene-nya klub Eropa pertama Ronaldinho semasa bermain. Pria asal Brasil itu pernah membela PSG pada musim 2001-2003, sebelum dibeli Barcelona. Pertemuan dengan Ronaldinho tampak sempurna bagi Messi, yang akhirnya keluar menjadi bintang di laga PSG versus Leipzig. Ia mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-2 timnya di matchday ketiga Liga Champions. Ronaldinho menonton langsung pertandingan Paris Saint-Germain versus RB Leipzig. PSG memetik kemenangan 3-2 atas RB Leipzig di matchday ketiga Liga Champions. Aksi dari tim asuhan Mauricio Pochettino itu disaksikan langsung oleh Ronaldinho. Mbappe mencetak 1 gol dalam laga itu. 2 gol Lionel Messi juga merupakan buah dari pergerakan pemain 22 tahun itu. Umpan Mbappe mengawali gol pertama Messi ke gawang Leipzig. Pelanggaran pemain belakang di Rotenbullen ke Mbappe membuahkan penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Messi. Ronaldinho yakin bahwa Messi akan menunjukkan performa bagus bersama Mbappe. Aksi ex-pemain AS Monaco disukai Ronaldinho. Dia pemain luar biasa dan dari generasi lain, dia membuat Anda ingin menyaksikannya bermain. Dia orang baik, kata Ronaldinho. Itu gaya bermain sepak bola yang saya suka, itu jenis sepak bola yang disukai semua orang. Dengan aspek dribbling dan kecepatan yang saya suka. Ini adalah jenis pemain yang suka saya tonton, kata Ronaldinho menambahkan. Di PSG untuk sementara ini, Mbappe merupakan pencetak gol terbanyak. Dia sudah membukukan sebanyak 6 gol di semua ajang. Muncul gosip panas dari PSG. Lionel Messi dikabarkan panas dengan Mauro Icardi dan mau pihak klub menjualnya. Messi dan Icardi sebenarnya sama-sama berasal dari Argentina, namun diketahui hubungan keduanya memang tidak dekat-dekat amat. Lionel Messi dikabarkan tidak senang dengan Mauro Icardi yang larut dalam drama dengan sang istri Wanda Nara. Hubungan personal Icardi terbawa-bawa ke dalam tim dan sang pemain juga mengancam akan meninggalkan klub. Wanda Nara yang juga agennya, diklaim bakal terpengaruh secara finansial jika Icardi meninggalkan Les Parisiens. PSG sendiri memang sedang menggantungkan nasib Mauro Icardi. Rumor yang beredar, PSG siap melego si pemain ke Barcelona dan ditukar dengan Sergio Aguero. Aguero pun merupakan teman dekat Lionel Messi. Keduanya, bersahabat baik sejak membela timnas Argentina kategori kelompok umur,
termasuk kala memenangi emas di Olimpiade Beijing 2008. Mauro Icardi sudah berseragam PSG sejak musim 2019-2020. Dia sudah bikin 36 gol, dengan musim ini baru 3 gol disarankannya. Kontrak Icardi di PSG sedianya masih sampai 2024. Memang sejauh ini, Icardi bukanlah pilihan utama PSG mengingat ada Kylian Mbappe yang posisinya tidak tergantikan sebagai ujung tombak. Kedatangan Gianluigi Donnarumma ke Paris Saint-Germain tak berjalan mulus di awal. Dia kalah saing dengan Keylor Navas, sehingga mulai dirumorkan siap cabut. Donnarumma menjadi bagian PSG musim ini, dan dikontrak sampai 2026. Kiper 22 tahun itu diboyong usai kontraknya di AC Milan habis. Kiper Italia itu datang dengan status pemenang Euro 2020. Selain itu, Donnarumma juga disebut menjadi calon bintang masa depan sepak bola. Penampilan Donnarumma di Milan cukup gemilang. Dari 251 penampilan, dia kebobolan 265 kali dan membuat clean sheet 88 kali. Datang ke PSG, nyatanya tak membuat Donnarumma langsung merebut tempat utama. Dia harus mengantre menjaga gawang setelah Keylor Navas. Kiper Costa Rica itu masih menjadi andalan Paris Saint-Germain musim ini. Keylor Navas sudah dimainkan 9 kali oleh Les Parisiens musim ini, dengan kebobolan 10 kali dan bikin 2 clean sheet. Sementara Gianluigi Donnarumma baru bermain 5 kali, kebobolan 4 kali, dan juga bikin 2 clean sheet. Situasi itu memunculkan rumor transfer Donnarumma. Dilaporkan Calcio Mercato, agennya Mino Raiola, kabarnya siap mencarikan klub baru untuk kliennya jika tak mendapat jaminan starter di PSG, alias sang pemain cuma sebentar berkarir di PSG. Beberapa waktu lalu, Raiola juga sudah menyinggung persaingan Navas dengan Donnarumma. Dia yakin Donnarumma bakal segera bermain. Tidak ada persaingan antara Gigio dan Navas di PSG. Gigio akan bermain, kata Raiola kepada Rai Sport sebulan lalu. Kepergian Gianluigi Donnarumma ke Paris Saint-Germain sendiri sempat dikecam fans Milan. Banyak yang menyebut kiper muda itu mengkhianati tim yang mengorbitkannya. PSG banyak memboyong pemain berpotensi, sejak diakuisisi oleh Nasser Al-Khelaifi pada tahun 2011. Sayangnya, tak semua pemainnya itu menjalani hidup dengan bahagia di Paris. Gregory van der Wiel, ex-bek kanan PSG ini menyebut dirinya sudah bikin keputusan salah ketika mengiyakan tawaran PSG di tahun 2012. Dirinya fit tetapi jarang diturunkan, sehingga memilih tidak perpanjang kontrak. Thiago Silva, ex-bek tengah PSG ini kesal betul dengan mantan klubnya itu. Dia mau bertahan di PSG, tetapi musim panas lalu kontraknya tidak diperpanjang karena alasan faktor umur. Namun, PSG selanjutnya malah mendatangkan Sergio Ramos. Jorginho Wijnaldum mengaku sedikit kesal dengan PSG karena pihak klub tidak memberinya waktu bermain yang banyak. Sebelumnya, Wijnaldum dijanjikan akan jadi starter kala direkrut musim panas kemarin. Edinson Cavani, ex-striker PSG beberapa kali dibikin sakit hati. Sudah 2 tahun terakhir dirinya mau pindah tapi terus ditahan, barulah terwujud di musim lalu yang akhirnya menerima pinangan MU. Berikut ini 5 pemain rekrutan blunder Paris Saint-Germain. Nomor 5 Lassana Diarra. Nama Lassana Diarra pernah bersinar saat bermain untuk Real Madrid dan dianggap sebagai gelandang terbaik. Namun performanya seperti menurun drastis dan memaksanya hengkang. Secara mengejutkan ketika dirinya direkrut PSG di musim 2018. Hanya 1 musim berkarir di PSG, Lassana Diarra memutuskan gantung sepatu. Ia hanya tampil sebanyak 19 laga untuk PSG dan seperti menjadi rekrutan sia-sia. Nomor 4 Hatem Ben Arfa. Ben Arfa sebenarnya merupakan pemain berbakat yang direkrut PSG pada musim 2016. Ben Arfa dikenal sebagai pemain dengan skill menawan dan lincah. Namun ex-pemain timnas Prancis itu hanya tampil sebanyak 15 kali dan cuma bertahan selama 2 musim di Parc des Princes. Ia lebih sering di meja perawatan karena cedera yang dialaminya. Hatem Ben Arfa total bermain sebanyak 32 kali serta mencetak 4 gol dan 7 assist bersama PSG. Kemudian kontraknya harus berakhir. Nomor 3 Benyamin Stambouli. Keputusan fatal yang dilakukan PSG ketika mengontrak Benyamin Stambouli dari Tottenham di musim 2015. Awalnya ia digadang-gadang bisa bersinar bersama Marco Verratti, Thiago Motta, dan Blaise Matuidi.
Namun kiprahnya jelas tidak memuaskan khususnya oleh para pendukung PSG. Ia dianggap gagal dan memang sulit menembus tim utama dengan hanya tampil 40 kali dan memberikan 1 assist. Alhasil ia didepak ke Schalke pada 2016. Nomor 2 ada Jesse Rodriguez. PSG bertaruh besar untuk membeli Jesse Rodriguez dari Real Madrid pada 2016. Harga yang tak murah untuk menebusnya yakni 410 miliar. Jesse berkarir selama 4 musim di PSG. Meski kesulitan menemukan tempat di tim utama, membuatnya harus sering berganti-ganti tim dengan status pinjaman. PSG akhirnya memutus kontraknya pada 2020. Di usianya yang ke-28 tahun, kini Jesse bermain di kasta kedua Liga Spanyol bersama Las Palmas. Nomor 1 Eric Maxim Choupo-Moting. Pemain internasional Kamerun itu telah bermain untuk PSG dan Bayern Munich dalam 3 tahun terakhir. Meski sebenarnya punya kemampuan lumayan, Choupo-Moting bermain di PSG selama 2 musim. Namun penyerang berusia 32 tahun itu lebih sering menjadi pelapis dan kesulitan menjadi ujung tombak utama PSG. Selama di PSG, Choupo-Moting tampil sebanyak 51 kali. Eric Maxim Choupo-Moting kini justru sukses bersama Bayern Munich dengan torehan gelar Bundesliga. Inilah daftar 10 pesepak bola dengan gaji tertinggi per pekan. Di nomor 10 ada Robert Lewandowski. Striker Bayern Munich itu digaji 483.000 US dollar per pekan atau sekitar 6,8 miliar. Di nomor 9 ada David De Gea. Kiper Manchester United itu digaji 517.000 US dollar per pekan atau setara 7,3 miliar. Di nomor 8 ada Kevin De Bruyne. Gelandang serang Manchester City itu digaji 531.000 US dollar per pekan atau setara 7,5 miliar. Di nomor 7 ada Cristiano Ronaldo. Pemain Manchester United ini juga digaji 531.000 US dollar per pekan atau setara 7,5 miliar. Di nomor 6 ada Kylian Mbappe. Penyerang PSG ini digaji 566.000 US dollar per pekan atau setara 8 miliar. Di nomor 5 ada Gareth Bale. Winger Real Madrid ini digaji 690.000 US dollar per pekan atau setara 9,7 miliar. Di nomor 4 ada Antoine Griezmann. Pemain Barcelona yang lagi dipinjamkan ke Atletico Madrid ini digaji 793.000 US dollar per pekan atau setara 11,2 miliar. Di nomor 3 ada Luis Suarez. Pemain Atletico Madrid ini juga digaji 793.000 US dollar per pekan atau setara 11,2 miliar. Di nomor 2 ada Neymar. Pemain PSG ini digaji sebesar 836.000 US dollar per pekan atau setara 11,8 miliar. Di nomor 1 ada Lionel Messi. Pemain PSG ini digaji sebesar 1,3 juta US dollar per pekan atau setara 18,7 miliar. Inilah daftar top skor Liga Champions sampai matchday ketiga. Lionel Messi PSG 3 gol. Riyad Mahrez Manchester City 3 gol. Cristiano Ronaldo Manchester United 3 gol. Karim Adeyemi Salzburg 3 gol. Antoine Griezmann Atletico Madrid 3 gol. Hans Vanaken Club Brugge 3 gol. Leroy Sané Bayern Munich 3 gol. Christopher Nkunku RB Leipzig 4 gol. Robert Lewandowski Bayern Munich 5 gol, Mohamed Salah Liverpool 5 gol, dan Sebastian Haller Ajax Amsterdam 6 gol. Berikut kumpulan gol Lionel Messi di PSG. Gol pertama dicetak Messi saat PSG mengalahkan Manchester City 2-0 dalam lanjutan kualifikasi Liga Champions, dan 2 gol dicetak Messi saat PSG mengalahkan RB Leipzig dengan skor 3-2.